Itu mungkin salah satu hikmah ya pertemuan kita hari ini akhirnya pecah bisunya ya kan? Karena memang selama ini ya yang menjadi keresahan kita bersama-sama mungkin di tempat lain sering banget itu antara sekolah dan lingkungan berjalannya berbeda gitu. Nah mungkin dari visi guru penggerak ini dari Kemendikbud, dari pemerintah nasional itu untuk menyamakan lagi visi bersama. Makanya ada konsep pemetaan aset dan lingkungan. Dan dalam forum ini mewajibkan untuk tokoh masyarakat, dalam hal ini Pak RW kita panggil juga di sini untuk berdiskusi, duduk bersama membahas hal ini gitu. Jadi memang kita butuh banyak sudut pandang. Nah, kita lanjutkan ya ke yang ketujuh. Nah, ini terkait tentang modal finansial sekolah, modal finansial ketika kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di sini juga ada beberapa hal. Nah, ini dari Kemendikbud sudah menjadi informasi bersama, ada BOP dan BOS. Nah, ini di selanjutnya ada CSR, ada koperasi, ada ini sponsorship Pak. Iya, sponsorship. Jadi kegiatan misalnya ada kegiatan sekolah gitu ya, mungkin bisa masuk. Kalau di CBU itu ada sponsorship, misalnya ada kegiatan market day atau kegiatan sekolah itu ada pengrajin, komunitas pengrajin itu mereka ini masuk ke berjualan di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau di sini saya belum tahu apakah ada atau enggak di modal finansial yang ada di Cipinang Besar Selatan ini. Kalau di sana kan ada pabrik banyak pabrik rakyat. Kalau di sini ada nggak Pak misalnya kayak gitu-gitu? Pengrajin. Belum. Industri paling ya. Iya itu home industry nggak ada. Home industry itu berupa apa Pak? Nggak ada di sini. Nggak ada. Pedagang ya. Menjual produk ya. Nggak ada yang membuat produk, nggak ada ya. Belum. Belum. Nah ini menjadi diskusi modal terakhir ya Pak, modal finansial karena ada 7. Nah tadi kan usulnya dibahas dulu semua, baru nanti mungkin satu persatu. Nah berarti saya nanya ke Ibu Bapak sekarang, mungkin terkait tentang modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, budaya, modal fisik sama modal lingkungan dan finansial ini ada yang mau ditambahkan Bu? Atau kalau lupa lagi saya geser ke belakang. Modal fisik kita ulang lagi satu kali lagi. Dari modal manusia tadi tambahannya ada pemuda karang taruna, tenaga kesehatan, keamanan, dan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal ini penjual ya Pak ya. Nah selanjutnya di modal sosial itu ada tambahan terkait tentang kerjasama dengan 4 pilar nih, tapi saya lupa nih. Kelurahan, Babinsa, Binmaspol, satu lagi apa? Polisi RW. Itu bukan di bawah Bimaspol ya? Iya. Termasuknya polisi RW di bawah Bimaspol. Iya kan. Jadi kalau Bimaspol sudah masuk itu juga gitu.
satu lagi mungkin yang kelewat ya, PKK ya, begitu yang di Korlas ini kan juga merangkap sebagai kader Darwis, PKK juga Darwis, PKK juga aktif ya di sana di situ. PKK. Iya. Ya, PKK ada Wisma ya. Ya karena beda-beda ya. Sama Wasmi sentik-sentik. Sekarang Darwis double kerja Pak. Dari juga bang sampah juga. Beda-beda tuh. Ini kayaknya ini posyandu, Darwis juga posyandu. Nah itu posyandu bisa. Jadi kita double job. Honornya betul ya. Oh, yang Darwis Iya sih. Sosial. Sosial. Satu doang yang di bang sampah Pak. Kalau sampahnya kotor banget. Orang sampah nanti dimantik Pak. Ya, Mantik ya. mantik. Ya kan, berarti kan kita bisa bekerja sama misalnya edukasi pemilahan sampah gitu ya. Sebenarnya kan sampah-sampah itu kan kita punya tong sampah 3, ada yang hijau, merah sama kuning gitu kan. Tapi anak-anak main sembarang masuk aja. Jadi kemana udah penuh di merah ya udah ke hijau, dan udah penuh di merah sama hijau ya kuning. Gitu. Termasuk pengepulnya. Nah, gitu Jadi kan. satu juga. Iya, cara dari Di kita bisa campurin satu gerobak. sampah dari bank sampah banyak yang hilang. Kemarin kebetulan kan udah edukasi ke 05 juga. Malah 08 ibu siapa ya, ibu yang Pak itu siapa? Jadi nasabah. Terus kalau yang ya Mama Yunam tuh jadi nasabah. Kebetulan saya juga terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Kepala Sekolah di 05 ya, dikasih tempat. Jadi bank sampah kita tambah nasabah banyak karena di pinggir jalan ya. Jadi dia setiap lihat itu apa sih. Jadi kan tadi pengepulnya juga gampang untuk ngambil itunya. Nasabahnya tadinya dari sekarang hampir kurang lebih 200-an. Alhamdulillah juga kalau bisa mulai sini bisa gabung nabung. Nah, jadi nasabah. Iya, jadi nasabah. Oh, bagus. Ya, boleh tuh. Bagus ya, bagus ya. Ya kalau 05 Mas siapa itu yang ikut jadi nasabah? Okta ya. Ya, kebetulan tempatnya di 05 kalau Sistemnya anak mengumpulkan hitungannya per kilo atau per unit sebulan 2 kali. gitu Ya, ditimbang. nanti kan kalau mau bersih harganya juga lumayan. Kalau ini misal kayak gini nih dipilah nih ya, ini sendiri harganya sendiri, ini sendiri. Kalau mau milah-milah kalau kotor itu ya harganya karena kalau bersih lumayan. jatuhnya gabung Eh, campur-campur. pengambilannya bisa setahun sekali. Kalau memang perlu ngomong nanti langsung dikasih juga bisa. Oh ngambil itunya. Nah, bisa ya. Saya kira ngambil sampahnya tahun sekali susah. Itu pas anak-anak Pak, kalau Ibu. ini dari luar. Ibu-ibu Ya, ada yang bisa. tertarik untuk edukasi. Nah, iya. Bagus banget ini. Gini, Untuk saya kira minta dari pihak ini dulu edukasi ke anak-anak. Sudah edukasi, keluarga juga sudah. Iya. Kita nih excited banget di wah Itu Ya, kalau Iya. mahal. Alhamdulillah juga saya kemarin pengurus hampir dapat 1 juta. Ada yang 2 juta itu sampah. Sampah. Iya. Kemarin Mas ini juga lumayan, apalagi Mama Yuna. Wow, banyak. Banyak. Ya. Jadi saya kira nih, mungkin kesiapan ibu untuk mensosialisasikan ke kita. Besok ada acara P5 Ada. hari Kamis bisa kali ya? Ah ya bisa tuh. Saat Jadi Panggung. ada event tuh untuk hari Kamis ada modesol apa? Modesol tuh apa? kalau saya bilangnya modesol yang Fashion show. Hari Kamis. Ada itu juga ada belajar ya. Ada di sini. Kalau buat masakan aja kita mungkin kita bisa sosialisasi di situ sebelum mulai. Ya, benar. Ada. Iya. Dari sampahnya itu maksudnya Enggak sosialisasi dari anak-anak. Edukasi dulu baru kita kalau memang tertarik kita kan tahu dulu. Iya. Harus tahu dulu. Memberikan gambaran Iya. tentang sampah. Kan katanya kalau tak kenal tak sayang. Iya. Jadi kenalkan dulu baru tertarik baru sayang ya.
manfaatnya banget banget. Iya. Kita di samping bisa bantu kurang antar program ya, Iya. tahu sendiri lah Saya semua. kakaknya yang berbeda. Itu bisa nambah-nambah Ya waktu. terserah timnya kita kasih waktu kan kita sudah selesai. Ya, kalau memang ada yang mau memberikan nanti kasih waktu. Kasih waktu sama kita hari Kamis pagi kita ya Pagi jam 7 kita mulai ya. mulai ada panggung gitu. Ada dangdutnya. Ya, nanti kalau itu berkenan ada tim dari PKK yang siap untuk Mengedukasi. dia mengedukasi, mensosialisasi anak-anak. Kan kebetulan nanti anak-anak kita duduk ini, gitu. Nah nanti ada panggungnya juga. Dan dari situ nanti bisa jadi Nanti didiskusi sama siap. timnya ya, ya. Dan segera karena ini besok udah rebu. Iya, Nanti besok udah gladi resik. ya nanti masih. Siap. Insya Allah. Dua PR ya. Saya punya bahan dari Pak RW untuk diskusi dengan batasan kami terkait Marawis. Ibu juga punya diskusi terkait dengan Marawis satu-satu. Biasa gitu sih. Oke. Nah terkait tentang selanjutnya modal politik, saya ulang lagi ada kecamatan, kerjasama antar sekolah, kepolisian, kelurahan, koramil, puskesmas, dewan kota, TGRI. Tadi tambahannya ada dewan pendidikan, Muslembang. Berarti sini Pak RW. RW. Tambahin. Jadi misalnya kan ada anak-anak yang tawuran di tingkat sini kan, berarti kan kita iya Nanti Pak RW ke polisi. bantuan. Ke saya aja. Ke saya aja nih Pak, satu warga sekitar. Oke. Nah selanjutnya nih modal agama dan budaya. Kan kalau di kecamatan itu ada gereja apa Pak Yus namanya? Pak Yus? Gereja yang di itu Ya, Bali Master. Bali Master. Yang bisa Kolomnya, masuk sholat berhenti. gerejanya. Gereja yang tadi ada. Ada di slide berikutnya. Nah, Ini Koinoni. itu wasputar. Di sini berarti tambahannya Majelis taklim kali Pak sebetulnya. Tambahan majelis taklim, ya. Biasanya MUI, Kelurahan, siapa itu? Laskar Betawi tadi ya, RW ya. Laskar Betawi kan misalnya kita berarti ada kesenian silat Betawi, nggak masuk ke situ. Iya, kalau itu LSM semakin FDR. Oh, gitu ya. Jadi Ya, ya. belum masuk. Iya. FBR gak ada itu. Alhamdulillah. Biasanya dia kalau kita bangun rumah atau apa dia kebrun gitu kan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, selanjutnya di modal fisik ada stasiun, ya. Ini tambahannya ada rusun, ada gudang futsal, pasar jiplak dan TPU. Ya. TPU ini masuk di pelajaran PLBJ juga ya. Iya. Ya, pasar jiplak. Ada lagi ya tambahannya ya, Ibu. Bu Ari yang Ada kantor di pos. CDU ya. Sekarang kan kantor pos nggak usah dekat. Yang dekat Bank DKI nya kali Pak. Bank DKI. Apa? Ada Pak RW. Bank DKI. Bank DKI. Pasar Ciplak. Kan membantu juga. Bank Nah, DKI. anak-anak situ kan sekarang enggak gitu ya. Enggak. Nah selanjutnya di modal lingkungan tadi BKT semuanya, Sadarkan. terus Dua. ya Taman Petojo ini masih masih tanda petik ya masih pribadi ya. Kejauhan. Nah, terusnya kalau itu dibuka untuk umum aset banget ya itu ya, Iya. aset banget ya. Jadi kita memang tadi Pak RW sampaikan bahwasanya kita ini benar-benar padat di sini, jadi lahan terbuka hijau juga kurang ya. Iya. Belum ada tambahan. Lahan terbuka sih sebenarnya banyak di RW 4. Cuma kan buat itu parkiran mobil kan ada nilainya. 300 sebenarnya. Iya, 400 kali 10 mobil. Itu banyak di sini. Masa gembok doang Kalau mencapai Kalau saya nanam padi kelapa, Itu di sini. parkir mobil lumayan. Iya. Oke. Nah, oke.
Nah, terakhir itu tadi nggak ada penambahan di modal finansial, ini cukup di sini. Paling kalau mau kerjasama ya tadi kayak sponsor dan sebagainya. Mungkin dari hasil pertemuan ini terima kasih banyak Ibu Bapak atas waktu luangnya. Saya simpulkan ternyata banyak sumber daya dan aset di lingkungan sekolah yang masih belum terlihat dan belum teroptimalisasi dengan baik. Mungkin di kedepannya ini akan menjadi PR kan? Karena memang bagaimanapun kegiatan itu enggak serta-merta diadakan. Kalau serta-merta diadakan berarti kan kita dadakan ya. Harus kita konsep, kalau bisa keberlanjutannya itu ada, itu kan agar nilai manfaatnya juga bertambah. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita lewat 15 menit, janjinya tadi jam 2 selesai, mohon maaf. Nilainya juga lebih dari 15 menit. Ini akan saya inventarisir selaku saya yang minta izin sama Bapak Kepala untuk mengumpulkan Ibu Bapak semua, gitu kan. Dan nanti dari hasil inventarisir saya akan menjadi masukan untuk sekolah untuk membuat strategi. Mungkin kapan ada waktu sama Pak RW bisa dikomunikasikan lagi selaku pimpinan wilayah di sekitar ini. Mungkin itu saja Ibu Bapak, terima kasih banyak atas sudut pandang baru, informasi baru, pengalaman baru dalam berkolaborasi. Karena jujur selaku guru banyak pada kondisi hari ini ya, guru-guru memang tinggalnya bukan di sekitar sekolah gitu kan. Kalau di desa-desa mungkin kan dekat sekolah ya Pak ya. Guru itu ada salah satu tokoh masyarakat yang ketika anak lewat itu ya mereka berebut cium tangan, dan misalnya lebaran mereka dikunjungi karena memang dekat dengan sekolah. Tapi kondisi di perkotaan itu jauh berbeda dengan kondisi yang ada di luar kota gitu, karena memang banyak faktor dari kondisi mahalnya lahan dan sebagainya menyebabkan kami tidak bisa memiliki domisili di sekitar sekolah. Mungkin itu saja Ibu Bapak, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipersilakan. silakan Ibu Bapak. Ibu untuk Saya bawa pulang aja. Ya, ada atau Pak Irwan karena nggak ada kopinya gitu. Beli kopi. Mau kopi Pak Irwan? Hah? Irwan kopi. Benar. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ke depan nanti mudah-mudahan dari diskusi kita kemarin Pak Sumut sudah diskusi sama Pak RW, sama Bapak kepala sekolah, sama Ibu PKK, sama wali murid, sama Kornas ya, terkait tentang apa-apa aja yang ada di dekat sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kita akan bahas. Nah, ini tujuan kita ini mengidentifikasi itu apa sih Pak? Mengidentifikasi itu mencari lebih rinci lagi apa sih potensi itu apa? Potensi itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan baik, itu namanya potensi itu. Nah, yang ada di sekitar kita ada 7. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal budaya dan agama, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah, kita bahas satu persatu. Modal manusia itu kita ini modal manusia. Siapa di sini yang manusia? Nah, Habib manusia, ya, Dimas manusia ya, Dimas manusia ya, semua manusia. Nah, ini kita ini adalah modal yang
bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimaksimalkan. Pertama ada kepala sekolah. Kalau kamu mau nanya apa-apa, nanya tentang SMP yang bagus yang mana sih, terus gimana cara masuk SMP yang bagus, bisa nanya sama bapak kepala sekolah. Kamu bingung tentang pelajaran-pelajaran, bisa nanya sama ibu bapak guru tenaga pendidik. Tahu nggak tenaga pendidik kita siapa? Pak Edi, Pak Jai, siapa lagi? Pak Muklis, siapa lagi? Mas Yogo. Mas Yogo. Nah, itu tenaga kependidikan. Itu yang bantu kita nih. Jadi misalnya kita nih, ya ada kursi patah, meja patah, ya ada kucing kemarin. Ya kita bisa minta tolong, ya, untuk misalnya kalian nggak bisa ngebersihin kucing dipel ya, malah semuanya jadi bau. Kan harusnya diserok dulu, dilap dikit-dikit. Jadi kita bisa bertanya sama orang yang tepat. Bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, serta tenaga pendidikan. Nah, selain itu ada juga kalian murid. Siapa murid di sini? Rina murid bukan? Guru. Oh, murid, kirain guru. Ya, diputar ya kameranya gitu. Putar. Lihat muka Rina atau Rina lagi sedih. Diputar dah, ya kan? Linda, ambil kasih lihat. Ya. Nah, sesama murid kalian juga kan mengetahui lingkungan kita nih. Misal taman di sini yang bagus di mana sih taman? Ada nggak taman di sini yang bagus? Ada nggak taman tempat bermain? Dusun. Nah, kamu tahu kan dusun, karena rumahnya sebelah sini. Kalau Fabian tempat bermainnya di mana? Di mana di sana tuh? Ada nggak di sana tempat bermain? Di mana? Di komplek-komplek. Oh, yang di kota itu ya? Wah, dia pengen di komplek yang di kota. Nah, terus selain murid ada juga komite. Komite tahu ya, komite sekolah Ibu Rahma tahu ya? Yang dipanggil mami Ibu Rahma itu biasa dulu. Nah, terus sama wali murid, ayah ibu kalian, serta tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu siapa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Ustadz. Tokoh masyarakat namanya itu. Nah, ini adalah modal sosial. Modal sosial ini bisa kita manfaatkan anak-anak. Misal kita ingin pergi, contohnya yang nggak jadi itu, dulu pernah kita pengen merencanakan pergi ke Kota Tua. Ke Kota Tua. Kota Tua ada di mana? Udah tahu Kota Tua ada di mana? Ada di Jakarta Pusat. Ya, dekat stasiun kota. Jauh nggak? Jauh. Ya. Tapi karena jaringan kita bisa memanfaatkan bus sekolah. Tahu bus sekolah? Nah, pernah lihat bus sekolah? Ya. Pernah lihat gak di bus sekolah? Ada di dusun ya, bus sekolah warna apa tuh? Kuning. Ya, benar. Kalau Linda nyebut bus sekolah warna pink berarti nggak pernah lihat. Nah, warna kuning di sekolah. Nah, di sekolah ini bisa kita, kalau kita punya jaringan, kita punya kenalan di dinas perhubungan atau yang bekerja di sekolah, kita bisa memanfaatkan itu. Ya, misalnya kita mau minjem bus sekolah, yang tadinya kita misalnya pergi ke Kota Tua harus bayar sewa mobil, karena ada bus sekolah jadi apa? Nggak bayar. Ya, nggak gratis, jadi nggak bayar. Mati lagi harus diganti dulu nih baterainya. Ganti baterainya tahu mana ya? Bawah. Nah, kayak gitu. Jadi koneksi atau jaringan itu bisa kita manfaatkan supaya kegiatan-kegiatan kita itu yang tadinya mahal, misal ya kayak kita punya kenalan di waktu itu 08 pergi ke Fiesta. Ya, Fiesta itu adanya di Karawang, anak jauh kan? Jauh nggak? Jauh. Ya.
Kerawang itu Bekasi sana lagi, itu Kerawang. Ya, Kerawang apa sekarang ya lupa. Nah, untuk ke sana kita karena kita punya kenalan, ya orang yang kerja di Fiesta lagi buka nih, ya kerjasama untuk sekolah-sekolah yang ingin mengadakan tour atau belajar tentang cara membuat nugget. Nah akhirnya ya orang tua murid waktu itu kerja di Fiesta nawarin sekolah, Pak mau nggak ngadain tour ke Fiesta. Nah itu karena jaringan, karena modal sosial gitu ya. Nah akhirnya kita ke Fiesta waktu itu gratis, mobil gratis, dapat makan, ya boleh foto-foto, dapat snack, dan bisa belanja nugget murah, sosis murah, karena langsung ke Fiesta. Nah nanti ya pelajaran ini apa manfaatnya buat kalian? Nah kalau kalian punya jaringan bisa kalian manfaatkan, bisa ya ambil pengen dagang cimol, ya tapi nggak punya gerobak, tetangganya Habil punya gerobak, ya udah hanya pinjam, itu ada modal jaringan dan tetangga, kayak gitu ya. Nah di sekolah kita ini ada beberapa modal jaringan, modal sosial. Pertama K3S, 3S itu kelompok kerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah CBS 0 berapa nih? 08 ya, kepala sekolah CBS 05, CBS 20, 19, 16, 17 itu punya kenal satu sama lain ya. Jadi kalau kalian ini macam-macam nih, misal Pak Biar ya disebut-sebut namanya, itu Pak Biar ditangkap sama Pak RW ya. Kepala sekolah 08 nggak tahu, yang tahu kepala sekolah 20 misalnya, dia akan lapor, Assalamualaikum Pak, itu muridnya ditangkap RW. Bisa. Kenapa? Ditangkap aja, lagi ditangkap. Dia nggak ditangkap kenapa-napa, lagi ditangkap. Nah, jadi semua kepala sekolah yang ada di lingkungan sini itu saling kenal. Jadi kalau kita ada masalah sama sekolah lain, murid lain, kita tuh langsung ditahu. Misalnya Dimas temenan sama SD 18, itu seberang 12 sekarang. SD 12. Nah, kalau ada masalah sama anak SD 12 terus tiba-tiba parah, terus berantem, terutama dia berantem. Nah, itu nanti kepala sekolah sama kepala sekolah itu ketemu. Ya, dipertemukan, oh ini anak yang cari. Ini kepala sekolah nyuruh, Pak Sugeng kalau cari nih murid kriteria begini sekarang motor ngebut 3, Dimas. Suka naik motor ngebut 3 dari Dimas. Bisa. Nah, terus guru-guru yang ada di CBS 05, CBS 08 itu semua bergabung dalam komunitas kerja guru, kelompok kerja guru ya, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan komunitas yang penggerak. Nah, selanjutnya semua siswa ini diberikan kesempatan untuk mengembang. Selanjutnya ada gelanggang olahraga, ya, ada pasar ciplak, itu pasar Jatinegara kalau tingkat kecamatan. Nah, kalau pasar ciplak, nanti kalau ada kegiatan kerja mengajar, kegiatan ekonomi, kita bisa langsung belajar ke sana. Ada, selanjutnya ada modal lingkungan. Nah, ini ya. Di Cipinang Pusat Selatan ini ada namanya BKT, apa BKT itu? Banjir, tanah, timur. Nah, selain BKT ada apa lagi? Modal lingkungan dan alam ini lebih ke area terbuka hijau, ya kayak taman. Ada nggak di sini taman? Selain kan kalau misalnya ini kita lagi pengen kemah nih, tapi kita nggak pengen jauh-jauh ke Ragunan, kita nggak punya uang ke Salamin tanah, kita kemah di samping BKT, kan hijau juga, ada rumputnya. Nah, asal kalian jangan sampai nyemplung di BKT, ya jangan berenang, kita cuma kemah, bakar-bakar unggun, nyanyi-nyanyi, ya jangan berenang malam-malam nanti angin cerah. Nah, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan. Dulu pas pandemi, pas itu pernah bilang sama bapak, Pak, saya nggak apa-apa ngajak
di TKT aja boleh nggak Pak? Tapi sayangnya nggak diizinkan. Padahal di Surabaya, di kota-kota besar lain itu belajar itu sudah bukan lagi di kelas, belajar itu di taman. Jadi ini guru nih, nanti saya berguru ya. Ibu bapak, kita hari ini ketemunya di Taman Ekopark. Jadi kita kumpulnya di Ekopark, belajarnya di situ. Nanti bawa papan tulis, kita tulis di situ, bawa buku, bawa pulpen, itu belajarnya saya di taman langsung. Itu ada konsep belajarnya kayak gitu. Itu seru ya. Kalau kita kan selama ini di kelas aja. Nah ini juga ada sodetan Ciliwung. Itu kalian tahu yang di Kalimalang tuh, Kalimalang yang ke Penas itu ada dari sodetan Ciliwung. Ini taman hutan kota Siaduk itu ada di putaran apa sih namanya, pasar Jumbrong apa Kerupuk. Nah selanjutnya adalah pada Indonesia. Nah kalau kita mau ngadain kegiatan kayak besok nih kelima besoknya kalian boleh kerja di sekolahnya, nonton kegiatan dan sebagainya itu besok. Nah itu kita punya CSR, kita punya koperasi, kita punya sponsorship, kita bisa berjualan. Kalau tadi Pak Dian bilang ada pabrik cincau, nanti kita bisa kerjasama, kita jualan cincau lah, nanti pas ada kegiatan. Jadi kita nggak perlu beli cincau yang bagian kita, bang bisa nggak kita jualin? Jadi kita jualin, bukan kita beli, paham nggak? Jadi kita jualin misalnya di Pabian punya somai banyak ya. Nah saya nggak punya uang buat modal. Kalau orang punya uang kan tidak bilang sini saya beli, saya jual lagi ya kan. Tapi kalau orang nggak punya uang bilang gitu, bang bisa nggak saya jualin cincau? Nanti saya kasih keuntungannya ke abang, nanti abang kasih saya sebagai gitu. Jadi nggak perlu kita punya produk, tapi yang penting kita bisa memanfaatkan jaringan. Nah itu 7 modal yang kita ada di sekitar kita ya, jadi bisa kita manfaatkan ya. Udah itu aja, setelah ini kita akan ngobrol di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.